Park Hang-seo merupakan pelatih timnas Vietnam yang saat ini kerap menjadi sorotan. Bagaimana tidak, rivalitasnya dengan Shin Tae-yong kala timnas Indonesia bersua timnas Vietnam pada babak semifinal Piala AFF 2022 sangat menarik disaksikan. Bahkan kedua pelatih yang sama-sama berasal dari Korea Selatan itu pun tak jarang melemparkan kalimat-kalimat sindiran ketika berada dalam sebuah konferensi pers. Park Hang-seo sendiri memang terkenal dengan reaksinya yang sedikit berlebihan ketika melihat anak asuhnya bertanding. Terdapat momen kocak kala timnas Vietnam berhadapan dengan Thailand di laga final Piala AFF 2022. Sebagaimana diketahui, timnas Vietnam gagal meraih kemenangan atas Thailand di leg pertama final Piala AFF 2022. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Mai Dinh, Hanoi, Jumat, 13 Januari 2023, itu, The Golden Star, julukan Vietnam, ditahan imbang 2-2. Selepas pertandingan, Park Hang-seo terlihat bersalaman dengan pelatih Thailand, Alexander Polking. Usai bersalaman, ia tampak melepas atributnya sebagai pelatih seperti name tag dan berjalan menuju lapangan dengan hendak menghampiri wasit. Melihat hal itu, para ofisial tim Vietnam pun langsung menahan Park Hang-seo yang ingin marah-marah kepada sang wasit. Dilansir dari akun TikTok Hoang Tricong 92, banyak yang menganggap jika hobi marah-marah Park Hang-seo itu sangat cocok untuk menangani timnas Indonesia. Kita butuh pelatih seperti ini buat mengasah mental pemain, tulis Igoy. Saya ingin Indonesia dilatih sama dia, tulis IBS. Ngelatih timnas Indonesia saja. Cocok sekali ini, Agung Chandra Kurnia. Ajak latih timnas Indonesia aja. Orang Indonesia perlu pelatih keras, pria_SH. Sementara itu, Park Hang-seo akan kembali memimpin timnas Vietnam ketika berhadapan kontra Thailand di leg kedua final Piala AFF 2022. Laga tersebut bakal tersaji di Stadion Thammasat, Rangsit pada Senin, 16 Januari 2023, malam waktu Indonesia Barat. Setidaknya ada beberapa pemain yang layak kembali mendapatkan panggilan Shin Tae-yong ketika memimpin timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Siapa saja mereka? Kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2022 membuat komposisi pemain yang dipanggil Shin Tae-yong menjadi sorotan. Beberapa penggawa dianggap tidak layak untuk kembali berseragam Garuda. Melempemnya performa beberapa pemain membuat Shin Tae-yong dirasa harus melakukan perubahan dalam skuad tim Merah Putih guna mencari komposisi skuad terbaik khususnya di Piala Asia 2023. Soal pemilihan pemain, setidaknya 5 sosok ini pantas untuk kembali mendapat kepercayaan sang juru taktik asal Korea Selatan. Bukan lagi rahasia bahwa Shin Tae-yong memiliki kecenderungan untuk memainkan pemain bertahan dengan kaki kidal di posisi bek tengah sebelah kiri. Hal itu yang dia tidak miliki ketika Elkan Bagot harus absen di Piala AFF 2022. Taktik 3 bek Shin Tae-yong tidak berjalan mulus. Rizky Ridho yang menempati posisi Bagot sering terisolasi karena arah umpannya terbatas mengingat kaki terkuatnya adalah kanan. Sejatinya, Shin Tae-yong sempat memiliki bek kidal dalam diri Alveandra Dewangga. Sayangnya, pemain PSIS Semarang itu tengah dibekap cedera sehingga tak lagi dipanggil ke timnas. Mengingat Piala Asia 2023 direncanakan baru akan bergulir pada akhir 2023 atau di awal 2024, Alveandra Dewangga yang diakini sudah pulih bisa dipanggil kembali Shin ke tim nasional. Seperti Alveandra Dewangga, Irfan Jaya adalah salah satu pemain yang sempat jadi andalan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Namun, pemain Bali United itu kini tengah dibekap cedera. Bahkan, Irfan Jaya yang melejit bersama PSS Sleman musim lalu, sudah menepi sejak September 2022. Jika pulih, dirinya bisa menjadi opsi di lini sayap skuad Garuda mengingat kemampuannya untuk melakukan tusukan dan berani berduel di kotak penalti lawan. Berikutnya adalah, Stefano Lillipali kali terakhir dipanggil Shin Tae-yong adalah pada kualifikasi Piala Asia 2023. Kehadirannya di skuad Garuda berimpak positif. Kendati tidak berhasil mencetak gol dalam 3 laga yang dimainkan, Stefano Lillipali mampu jadi penghubung antara lini belakang dan lini depan skuad Garuda. Saat timnas Indonesia menang 2-1 atas Kuwait,
Lily Pali bahkan diberikan tanggung jawab bermain sebagai ujung tombak dengan peran false nine oleh Shin Tae-yong. Kehadiran Lily Pali di skuad Garuda pada Piala Asia 2023 nanti diprediksi dapat menambah opsi penyerangan timnas Indonesia yang seperti diketahui masih bermasalah dengan finishing. Memang kita ketahui bahwa Haruna Sumitro yang merupakan anggota Exco PSSI, baru saja memberikan komentar menohok bernada sindiran kepada para pendukung pelatih timnas Indonesia saat ini Shin Tae-yong. Para pemuja ST, waktu dan tempat dipersilakan, ucap Haruna Sumitro saat ditemui di kantor PSSI, GBK Arena, Senayan Jakarta Pusat. Ternyata berita tersebut tidak 100% salah. Ternyata Shin Tae-yong hanya kehilangan pekerjaan untuk melatih timnas Indonesia U23, dan digantikan oleh legenda Persib Bandung yakni Nova Arianto. Iwan Bule telah mengkonfirmasi bahwa Shin Tae-yong bakal dipersiapkan untuk fokus melatih timnas Indonesia U20 pada ajang Piala Dunia U20 yang akan diadakan pada 20 Mei, 11 Juni 2023. PSSI telah berdiskusi dengan Shin Tae-yong di Bali di tengah-tengah pemusatan latihan timnas senior terkait penentuan pelatih timnas Indonesia U23 di SEA Games 2023 dan diputuskan bakal diambil dari asistennya yakni Nova Arianto. Nova Arianto akan tetap berada dalam pengawasan langsung dari Shin Tae-yong, dan bakal memimpin anak asuhnya di SEA Games yang akan dilaksanakan di Kamboja tanggal 5 hingga 17 Mei 2023 mendatang. Beberapa waktu lalu, kami berdiskusi dengan Shin Tae-yong di Bali, ujar Ketua PSSI, Muhammad Iriawan dikutip dari laman resmi PSSI. Dia akan menunjuk asistennya yakni Nova Arianto, namun ST meyakinkan bahwa penggantinya tersebut tetap berada di bawah kendali dia, kata pria yang karib dipanggil Iwan Bule itu. Sejak bergabung bersama tim kepelatihan timnas Indonesia, Nova Arianto selalu mendampingi Shin Tae-yong ketika melatih timnas pada beberapa kelompok umur. Nova Arianto menjadi satu dari sedikit pelatih lokal yang awet menjadi bagian tim kepelatihan timnas Indonesia sejak 2019. Dia bisa dikatakan merupakan tangan kanan Shin Tae-yong yang telah melatih sejak tahun 2020. Tentunya itu menjadi hal baik untuk timnas Indonesia kelompok umur, pasalnya Shin Tae-yong tidak mungkin mempersiapkan dua timnas dalam waktu bersamaan. Pasalnya perbedaan tanggal perhelatan yakni SEA Games dan Piala Dunia U20 bakal membuat PSSI dan Shin Tae-yong mengambang keputusan tersebut. Timnas Indonesia bisa tampil gemilang di Piala Asia 2023 dengan sejumlah pertimbangan. Timnas Indonesia berhasil menembus Piala Asia 2023 usai lolos sebagai salah satu runner-up grup terbaik pada babak kualifikasi yang digelar tahun lalu. Keberhasilan ini pun menjadi catatan manis tersendiri, di mana timnas Indonesia akan kembali ke ajang 4 tahunan itu untuk pertama kalinya sejak 2007 silam.